Mentua dan Malaysia. Tiga, Berpanika Kia Maria Sekri. Kita buka dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, hari ini kita bergembira, bersukacita, bukan hanya karena salah satu dari anggota keluarga ini diangkat, dipilih menjadi uskup, tetapi terlebih karena Tuhan mencintai umat manusia. Dia selalu memberikan gembala kepada domba-dombanya. Karena itu kadang kita merasa kita tidak mampu, kita merasa tidak layak, karena ada banyak kekurangan bahkan dosa-dosa. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berubah. Dan setelah kita mengalami pertobatan dan perubahan, maka berkat akan menyertai hidup kita. Sesaat lagi kita akan masuk dalam perayaan Ekaristi Kudus, di mana Tuhan sendirilah yang akan memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa kita. Karena itu, agar layak dan pantas menerimanya, kita
Kita tunduk sejenak di hadirat Tuhan, seraya mohon ampun atas segala dosa dan salah kita. Kita hening sejenak. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada saudara lawan wanita, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuliakan, kami meluhurkan kita. Kami bersyukur padamu.
menyediakan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan sejati, agar mampu menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan bacaan dari kitab suci. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, dari suara surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu Roh berkata kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Cornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya,
Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, 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 Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun,
dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menyebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu adalah jala Tuhan Yesus. Masing-masing juga bisa mengatakan, saya atau beta adalah jalannya Tuhan Yesus. Dan tentunya kita semua bisa mengatakan dengan cara yang sama bahwa kita adalah jalannya Tuhan Yesus. Coba masing-masing bisa bertanya kepada dirinya sendiri. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut Anda melukai orang lain, memfitnah orang lain, kalau perbuatanmu adalah jahat, maka sadarlah bahwa jala Anda telah rusak. Jala Anda telah rusak. Tapi ketika orang senang ketika Anda datang, dan orang senang mendengar ketika Anda berbicara, orang merasa damai ketika hidup dengan Anda, maka bersyukurlah bahwa jala Anda adalah jala yang baik. Demikian pun di dalam rumah tangga, di dalam keluarga masing-masing.
Kalau istri terus-menerus mengeluh, maka bukan hanya dia adalah kaset rusak, tapi dia adalah jala yang rusak. Kalau seorang suami menjadikan rumahnya menjadi panggung tinju dia punya istri toh, maka rupanya dia juga hendaknya sadar bahwa jalannya sedang rusak. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan kisah yang begitu indah. Tuhan ingin untuk mengajar. Tuhan ingin untuk berbicara kepada banyak orang. Tapi dia tidak punya perahu. Karena kalau dia berdiri di bibir pantai, maka tentunya banyak orang tidak akan bisa melihat. Tapi ketika semua orang berdiri di bibir pantai dan dia ada sedikit ke laut, maka tentunya semua mata tertuju kepadanya. Karena itu mengapa dia turun ke pantai atau ke danau Genesaret itu, atau danau Tiberias atau danau Galilea itu, dan melihat perahu Simon Petrus, lalu memanggil Petrus menolakkan perahunya sedikit ke dalam, lalu menggunakan untuk mengajar. Demikian pun kita semua. Kita adalah perahunya Yesus itu. Sebagai uskup, sebagai imam, sebagai suster, kami adalah perahu Yesus yang dipakai, yang digunakan oleh Yesus untuk berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain. Seorang suami, seorang istri, orang muda, anak-anak adalah perahu dari perahu Yesus itu sendiri. Kalian adalah perahu-perahu Yesus. Tapi lihatlah, kemana perahu Petrus itu tertuju sangat tergantung dari seorang Petrus. Jadi walaupun Yesus bilang, kau penggayung perahu ke kanan, tapi kalau Petrus dia penggayung perahu jalur kanan, maka perahu akan berbelok ke kiri. Walaupun orang gunung, tapi setidaknya bisa tahu sedikit tentang perahu laut. Mau mengajar tentang orang-orang laut itu. Atau ketika Yesus bilang ke kiri, tapi kalau Petrus bilang ke kiri, tapi Petrus dia menggayung di kiri, maka perahu akan bertolak ke arah kanan. Demikian pun, Yesus selalu mengatakan, cintailah, kasihilah sesamamu manusia. Tapi yang kita sering perbuat adalah membenci, memfitnah orang lain. Yesus bilang ke kiri, kita ke kanan. Yesus mengatakan, ampunilah sesamamu yang bersalah kepada Anda, tapi yang kita lakukan adalah balas dendam. Yesus mengatakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, tapi yang kita buat adalah mengutuk mereka yang melukai hati kita. Hari ini kita disadarkan bahwa banyak di antara kita, perahu kita telah bocor akibat dosa, akibat rasa iri hati dan dendam yang kita pupuk di dalam hati kita. Hari ini kita sadar bahwa jala-jala kita telah putus talinya, robek, hanya karena memang kita selalu berpikir negatif terhadap orang lain, merencanakan kejahatan bagi orang lain. Tuhan mengutus kita untuk mewartakan kabar baik,
kabar sukacita, hidup damai dengan orang lain, hidup rukun, mewartakan kebaikan, cinta, tersenyum kepada orang lain. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena sekali lagi ketika Tuhan memanggil dan memilihmu, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda mati dalam kelemahan dan kekurangan, bahkan dosa-dosamu. Dia akan menghibur, Dia akan menguatkan, dan Dia akan menjadikan Anda berkat bagi orang lain. Saat ini, ketika Anda pulang dari misa ini, saya inginkan, saya doakan, jadilah berkat bagi sesamamu. Jadilah berkat bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, dan bagi semua orang yang tinggal bersamamu. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air, Ia mencurahkan anugerah hidupnya atas anak pilihannya. Ya Bapa, antarlah abdi-abdimu kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati ini, sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja, supaya lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita masuk dalam penolakan setan dan pengakuan iman. Para orang tua dan wali baptis, saudara telah datang meminta pembaptisan anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai mereka. Maka saudara-saudara bertugas mendidik anak-anak ini dalam iman, supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi, saudara-saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharuilah kini janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Saudara menjawab, ya kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur, dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Saudara-saudariku yang terkasih, umat sekalian, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Katolik Maria, yang menderita siksa dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang bertempat kematian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan diseberang dalam bahaya yang kuasa, dari situ akan datang mengambil kebaikan dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan
Umat yang lain dipersilakan duduk. Saudara-saudari menjawab, iya kami mau. Saudara-saudari terkasih, maukah saudara supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Nama anak Simeon Pius Sikilbon. Maukah saudara menjawab? Maukah saudara supaya Simeon Pius Sikilbon dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Simeon Pius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa nama? Maukah saudara supaya Charles Samderubo dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Charles Samderubo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Liliani Willy Mutra dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Liliani Willy, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Yovanka Via Maria Sakri dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Yovanka Via Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Ciara Mutra Kabinubun dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Ciara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Mari Dominic Angelus Mutra dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Mari, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Cyril Dominic Angelo dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Cyril Dominic, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah saudara supaya Arsenio Gian Felix Mutra dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Arseni, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara,
Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang anak-anak ini akan diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Simeon, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Charles, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Liliani, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Jovanka, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ciara, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Cyril, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Mari, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Arsen, terimalah pakaian putih ini. Semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan, bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu Bapa serta wali baptis, kepada saudara-saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak-anak ini, agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, mereka dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain.
Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Kini marilah kita mohon kepada Tuhan, agar Ia sudi membantu anak-anak ini mendengarkan amanatnya dan mengakuinya. Ya Tuhan, berilah agar anak-anak ini bertumbuh menjadi dewasa. Dan sebagaimana dengan mengucapkan Ephata, Engkau telah membuka mulut dan telinga orang-orang bisu tuli, maka sudilah membuka mulut dan telinga anak-anak ini. Agar mereka dapat mendengarkan sabdamu dan mengakui imannya dengan keselamatan manusia serta kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini upacara pembaptisan anak-anak ini telah selesai. Marilah kita bergembira bersyukur karena kita menambah lagi anggota-anggota baru di dalam gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita berdiri untuk bersatu dalam doa umat. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, serta para biarawan, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta semua imam, teristimewa Bapak Uskup Monsinyur Seno Mutra, yang terpilih menjadi uskup diosis Amboina, senantiasa dapat melakukan tugas pengembalaannya dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh cinta kepada kawanan domba gembalaannya. Marilah kita mohon. Bagi anggota keluarga Mutra, Baranyanan yang telah meninggal, khususnya Bapak Kristoforus Mutra, Wiliana Mutra, dan Pastor Nobertus Mutra Yese. Semoga anggota keluarga yang telah meninggal ini dapat memperoleh belas kasih-Mu atas segala dosa mereka, sehingga mereka dapat berbahagia bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Bagi para benefores dan donatur yang dengan ketulusan hati mereka menyumbang demi kelancaran kegiatan ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kesehatan yang tetap dan berkat kepada para benefactores, donatur yang dengan caranya masing-masing menyumbang demi kelancaran kegiatan ini. Marilah kita mohon.
bagi kita sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Semoga Allah memelihara kita dalam kasih-Nya dan memperbarui niat kita untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani dalam keluarga terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Silakan duduk. Dalam perayaan ini kita berdoa bersama Bapak Pau Baranyanan, bersama Bapak Karolo Sutobon, keluarga CUV, keluarga R. Kabilubun, dari keenam anak dari Bapak Petrus Mutra, dari keluarga Bapak K. Heatubun Pernatubun, dari Ibu G. Baranyanan, dari keluarga Kanisius Mutra, dari R. Hangmetan, dari Mama Teresia Baranyanan Mutra, dari Nona Maria Fatima Mutra, dari Mama Matilda Mutra, dari Suster Adriana Mutra PBHK, dari keluarga Yosef S. Hatubun, dari keluarga Francisco Hatubun, dan dari Ibu Yohana Baranyanan. Kita berdoa untuk maksud-maksud intensi saudara-saudara kita ini, ucapan-ucapan syukur, mohon perlindungan untuk sanak keluarga yang sakit, dan teristimewa untuk mereka semua yang telah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni dosa dan salah mereka dan memberi tempat yang layak di surga. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga permohonan kami ini selaras dengan kehendak-Mu dan berkenan di hati-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan. Satu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepada kami dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan. Dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Senomutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Receptis altaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Ademus et sinceri
Liberanos quesimus Domini, Domine ab omnibus male, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue auditi, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securri, et spectantes beatam spem, et adventus Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai sambil menunduk kepala. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Mereka yang masuk dalam komuni kudus adalah umat Katolik yang sudah komuni dan bebas dari halangan.
bantu 2 atau 3 motor untuk antar suster dan brother.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah membarui kami dengan sakramen. Maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela, dan bangkitkanlah kami untuk hidup mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dan duduk mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Senamutra yang telah mempersembahkan perayaan syukur Ekaristi bersama keluarga pada malam hari ini. Selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada para pastor yang telah membantu dalam perayaan Ekaristi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kor dari Kepulauan Aru, para lektor, pemasmur, organis, dan juga kor Elbolil dari Wawur. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para suster, frater, umat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama telah melaksanakan perayaan syukur Ekaristi bersama pada malam hari ini. Dan juga ucapan selamat kepada ke-8 anak cucu kita yang telah dibaptis dan menjadi anggota Gereja Katolik pada malam hari ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kita lanjutkan dengan perkataan. Pada momen yang indah ini, pantaslah pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pastor Wakil Uskup, para pastor yang bekerja di Kei Besar, maupun umat dan masyarakat sekalian yang atas cara yang luar biasa telah menyukseskan atau memperlancar 3 kali misa di stasi atau di kampung ini. Terima kasih juga untuk semua saja, terutama ibu-ibu di dapur yang bekerja sangat luar biasa. Walaupun tadi malam ada yang lucu karena dorang masuk tampil di panggung itu dengan pakaian dapur. Ada yang masih jinjing, mereka punya sendal lagi masuk ketika tampil. Tapi terima kasih untuk semua keindahan yang Anda berikan untuk saya, terutama dalam 3 kali perayaan syukur ini. Dan pada momen yang indah ini juga saya mau berterima kasih secara khusus untuk para komponis lagu. Saya ingat ada 3 orang yang untuk Tabisan Uskup ini mereka mengarang khusus lagu untuk saya. Pertama adalah Saudara Onggo Lokito. Dia adalah komponis di tingkat nasional yang kita biasa sama-sama di dunia maya, tapi juga di LP3 Lembaga Pesperani. Itu yang tadi dinyanyikan oleh kor di sebelah. Lagu kedua, lagu yang bertemakan juga Duk in Altum, dikarang oleh Pak Petrus Somba ketika misa pentabisan tanggal 23 di Gereja Katedral Ambon. Dan lagu ketiga yang kemarin saya sudah katakan dikarang oleh Bapak Peter Rawaring, Pela dari Dua Laut, yang dinyanyikan pada misa kemarin juga di gereja.
Dan untuk Pak Peter ini dia mengarang 2 lagu, satu untuk lagu rohani, tapi satu untuk lagu anak-anak lintas agama dengan judul Satu Cinta Seribu Senyum. Lagu itu akan dinyanyikan pada waktu temu anak lintas agama di Kecil pada tanggal 12 Mei nanti. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya.